lewat situasi yang sedang terjadi ini, Tuhan mau mengajak kita untuk bisa memahami dan mengerti kehendak dan rencananya. Karena itu yang perlu ditenangkan menurut saya hari ini adalah gereja, para pendeta yang sekarang sedang sibuk, kepoh, saudara-saudaraku saling menyerang. Jadi memang yang harus tenang itu adalah kita lebih dulu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi ketika kita tenang, kita bisa melihat Tuhan di situ. Karena itu badai yang sebenarnya, badai yang sesungguhnya bukanlah badai corona, tetapi badai yang sesungguhnya ada dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Karena itu saya menyebut hari ini renungan menjelang Paskah ini saya beri judul dunia yang aneh, Bapak Ibu. Ya. Dan kepada teman-teman sahabat saya dan khususnya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya mau katakan begini, hari ini kita sedang memasuki babak baru, dimensi yang baru di dalam kehidupan saat ini, Bapak Ibu. Jadi virus corona ini, COVID-19 ini, dan kemajuan teknologi yang dengan teknologi yang canggih, ya, informasi yang mudah, bahkan terkadang Bapak Ibu ya kita harus jujur bahwa berita-berita yang jelek itu jauh diminati. Berita-berita yang hoax itu Bapak Ibu ya, yang justru bukan kebenaran, itu ratingnya lebih tinggi. Jadi para orang yang bergerak di bidang ini Bapak Ibu, dia coba bangun atmosfer atau berita-berita yang buruk ini, karena ratingnya akan segera naik daripada Bapak Ibu khotbah-khotbah seperti saya ini yang justru menguatkan dan meneguhkan, khotbah-khotbah para hamba Tuhan yang justru meneguhkan, menghibur dan menguatkan. Itu ratingnya tidak terlalu tinggi Bapak Ibu. Makanya pendeta-pendeta juga yang coba mencari apa mungkin sensasi dengan cepat supaya followernya banyak ya, yang memfollownya banyak, Bapak Ibu, dia sengaja ya berita-berita yang panas gitu disengaja dia masuk sehingga itu menjadi tontonan yang menarik. Jadi saya menyebutnya gara-gara ini menjadi dunia yang lucu ya, karena informasinya begitu luar biasa, teknologinya luar biasa. Bapak Ibu, saya melihat bagaimana hari-hari ini setan memakai dunia, karena saya percaya di balik semuanya setan itu adalah penghulu dunia, dia yang menguasai dunia. Saya melihat iblis telah menggunakan dan memanfaatkan media dengan membangun roh ketakutan. Padahal dulu virus SARS itu Bapak Ibu jauh lebih ganas juga dari ini, tapi mungkin teknologi dan informasi tidak secanggih seperti hari ini, sehingga hari ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana iblis memanfaatkan ya teknologi informasi ini untuk membangun apa? Roh ketakutan yang dahsyat lewat kejadian virus corona ini atau COVID-19 ini. Jadi saya melihat Bapak Ibu bahwa karena begitu ketakutannya, memang saya membaca di Alkitab dalam Injil Lukas menjelang kedatangan Tuhan ada banyak orang mati Bapak Ibu karena ketakutan. Ya, padahal kalau tadi saya lihat di Indonesia yang mati karena COVID-19 ini baru mungkin jumlahnya tadi saya lihat nggak sampai 300-an Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat bagaimana hari ini iblis menggunakan media, iblis menggunakan semua kecanggihan ini Bapak Ibu untuk apa? Untuk membangun atmosfer yang namanya ketakutan. Karena itu saya berulang-ulang, saya sebagai seorang gembala, Bapak Ibu yang menggembalakan jemaat, ya saya coba mendorong, saya coba mengajak semua jemaat, semua orang percaya Bapak Ibu, untuk kita semua tetap berdoa dan berjaga-jaga agar iman kita, percaya kita tidak ikut tergerus di dalam kehidupan dunia yang aneh saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mau mengajak jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan, kalau saudara merasa saya gembalakan, dan sahabat-sahabat saya semuanya, dengarkan baik-baik saudara.
saya mau suruh saudara, mau dorong saudara untuk kita sama-sama tetap berjaga-jaga, tetap berdoa ya, agar iman kita Bapak Ibu tidak tergoncang, sehingga ketakutan itu lebih menguasai hidup kita daripada Tuhan dan firman-Nya. Nah, hari-hari ini kita sedang hidup pada kondisi dunia yang saya sebut dunia yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena yang pertama, hari ini perhatikan saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cerita tentang mujizat, ya sepertinya itu aneh hari ini. Beda dengan dulu, saya rasakan orang rindu dengan mujizat, orang berharap perbuatan Tuhan. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu cerita tentang mujizat, cerita tentang percaya, cerita tentang iman, Anda dicurigai. Bahkan yang mencurigai saudaraku adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang notabene-nya adalah orang percaya. Tapi hari ini orang seperti Bapak Ibu aneh melihat orang yang cerita dengan mujizat. Ya, saya mau katakan hidup saya Bapak Ibu banyak mengalami mujizat, walaupun menurut saya mujizat tidak bisa membuat orang percaya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat Bapak Ibu. Orang Israel melihat mujizat. Dari mulai keluar dari Mesir 10 tulah mereka lihat air berubah jadi darah, tulah sampai akhirnya saudara tahu bahwa Tuhan ingin supaya mereka beribadah, dan kita kenal nubuatan Paskah itu ada di situ Bapak Ibu. Dan ketika tulah ke-10 anak sulung semua orang Mesir, binatang dan manusia pada mati Bapak Ibu, dan setiap orang yang menggunakan tanda darah percaya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, supaya mereka menyembelih ya domba Bapak Ibu, dan darahnya ditaruh di pintu-pintu jenang mereka. Orang yang tidak, mereka dalam perjalanan di padang belantara selama hampir 40 tahun. Saudara perhatikan banyak sekali mujizat. Tapi dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 19 dikatakan sebagian besar di antara mereka akhirnya tidak masuk tanah Kanaan karena ketidakpercayaan. Lihat Bapak Ibu, mujizat tidak bisa membuat orang percaya, tetapi percaya selalu akan mendatangkan mujizat. Makanya Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu cerita tentang mujizat, cerita tentang kuasa Allah, Bapak Ibu dianggap orang aneh. Ya, sehingga ada sebuah statement, ya kalau apa katanya, mana pendeta-pendeta pembuat mujizat kagak. Saya beritahu, nggak ada pendeta yang bisa bikin mujizat Bapak Ibu. Yang bisa bikin mujizat hanya Allah. Kita hanya percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Mujizat masih ada. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan hari ini gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang yang saya kenal, saya lihat kok jadi aneh Bapak Ibu. Saya ngelihat mereka aneh, mereka juga lihat kita aneh Bapak Ibu. Jadi ini kita memang sedang fase COVID-19 ini, fase virus corona ini membuat kita sedang benar-benar berada pada dunia yang aneh. Ya, ini aneh betul-betul Bapak Ibu, saya melihatnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi percaya mujizat hari ini dianggap aneh. Jadi dunia yang saya perhatikan, saya sebut dunia ini aneh. Jadi dunia yang dipakai oleh iblis dengan tipu dayanya, makanya kita harus menggunakan selengkap senjata Allah Bapak Ibu. Karena apa? Karena hari ini dunia, saya lihat tipu daya iblis sedang berusaha memaksa gereja, memaksa orang Kristen, memaksa orang percaya untuk pikiran dan perasaan kita ya, supaya kita percaya apa yang dikatakan oleh dunia. Kita dipaksa untuk menerima realita dunia. Padahal kita Bapak Ibu perlu menerima realita Tuhan dan kebenarannya. Karena iman adalah sebuah perjalanan realita dengan realita, dengan berjalan dengan kebenaran. Iman adalah sebuah proses perjalanan. Tapi orang beriman, orang percaya memang terkadang dunia melihatnya aneh. Tapi hari ini kita dipaksa untuk keluar dari hidup perjalanan iman kita untuk menerima situasi keadaan ini. Jadi saudara lihat, Tuhan mau menenangkan kita lebih dulu
sebelum badainya ditenangkan. Nah, saudara lihat ya. Jadi dunia sedang berusaha memaksa kita semua supaya pikiran dan perasaan saudara semua dikendalikan, dikuasai oleh COVID-19 ini. Sehingga engkau begitu takut. Saya tidak katakan kita sembrono, saya tidak katakan kita membabi buta, ya. Kita bukan sedang mencobai Tuhan, kita tetap harus berjaga-jaga. Saya tetap berjaga-jaga, saya melakukan distancing, saya menjaga saudara kita mandi. Itu bukti bahwa kita tidak membabi buta. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita sedang melihat hari ini dipertontonkan. Gereja dipecah belah dengan munculnya komunitas-komunitas Kristen palsu. Saudara-saudara palsu. Ya. Mereka muncul Bapak Ibu, memecah belah mereka, hati mereka. Sakit hati mereka Bapak Ibu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja, mengeluarkan kata-kata yang wow, saya lihat cukup mengerikan. Saya melihat hari ini dunia ini begitu aneh. Gereja dipecah belah dengan munculnya komunitas-komunitas atau orang-orang Kristen palsu yang terluka dan tidak puas. Nah, mereka berpikir kalau mereka nyumbang sana, nyumbang sini, Bapak Ibu, lalu mengukur, kita nggak bisa mengukur kebenaran. Saya dulu waktu masih jadi penjahat Bapak Ibu, saya suka nyumbang ke rumah-rumah ibadah. Tujuan saya nyumbang Bapak Ibu supaya ngebuang sial, supaya jangan kena tangkap gitu. Ya, jadi nggak bisa ukuran. Ya, walaupun saudara orang yang berbuat baik itu menyumbang itu belum tentu benar, tetapi orang yang benar dia pasti akan menyumbang Bapak Ibu. Karena itu kita juga di gereja sedang mengumpulkan, menghimbau jemaat, menghimbau saudara siapa saja yang mau terlibat dalam gerakan menabur di masa sukar tetap berbuah dalam kekeringan. Itu kita sedang siapkan untuk menolong masyarakat yang kena dampak secara langsung Bapak Ibu. Ya, masyarakat yang kecil. Jadi saya melihat ada perpecahan Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang tiba-tiba muncul. Ya, kelompok ini adalah pengejek-pengejek yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Saya ingin ajak Bapak Ibu melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan seperti ini. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan. Tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi akan muncul. Mereka berkata, kok dia nggak bisa tolong dirinya sendiri? Ayo turun kau dari salib. Wah, ini benar-benar mencobai Tuhan. Orang-orang berkata, mana katanya Tuhan Yesus hebat, mana KKR itu yang bilang cerita kesembuhan. Saya percaya hari ini kalau saudara sedang menyaksikan ini, saudara sedang dalam keadaan sakit, kalau saudara mempercayai Tuhan, menaruh harapmu pada Tuhan, saya percaya saudara juga bisa disembuhkan Tuhan pada malam hari ini. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapak Ibu, dengan munculnya pengejek-pengejek, hari ini saya melihat banyak orang akhirnya menjadi tawar hati. Kasihnya menjadi dingin, suam-suam, dan hal ini dianggap biasa. Ya, seolah-olah dia sekarang pemerhati gereja paling hebat Bapak Ibu. Padahal selama ini pun gereja nggak gereja, ya, nongol nggak nongol, tiba-tiba dia jadi seperti paling tahu semuanya. Kristen yang suam. Karena Matius 24 ayat 12-13 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan tentu Bapak Ibu, masih ada banyak hal lain yang saya bisa ungkapkan kepada Bapak Ibu, tapi saya ingin tutup dengan seperti ini Bapak Ibu, ya. Walaupun banyak hal yang kita lihat hari ini, dunia benar-benar aneh. Karena itu saya mengajak untuk semua jemaat yang saya layani dan semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, ya, di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, teman-teman saya yang ada di Malaysia, di Kinabalu, di Tenom, ya, di Sabah.
Karena itu saya mengajak untuk kita semua untuk menjaga hati dengan tidak terjebak menjadi pencemooh, Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Jadi saya mau ajak kita hari-hari ini Bapak Ibu, untuk kita jangan sampai terjebak, terseret, tergerus kekristenan kita hanya karena kita melihat pemandangan hal-hal yang kita dengar cukup melecehkan kita. Tapi kita mulai keluar dari sikap pencemooh dan kita mulai praktekkan Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak menuruti nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saya mau ajak justru dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, mencintai Tuhan lewat firman-Nya, dan kita mulai menghidupinya. Seperti Bapak Ibu yang dikatakan oleh Yosua 1 ayat 8, jika engkau baik-baik mendengarkan, Yosua jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ini adalah waktu Bapak Ibu kita mulai bukan hanya jadi pendengar, karena persoalan orang Kristen hari ini dia dengar banyak hal. Saudara bisa mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang sakti, mungkin pendeta-pendeta yang hebat, ya. Tapi persoalannya Bapak Ibu bukan mendengar, karena kita nggak akan pernah bahagia kalau cuma mendengar. Kita harus menghidupinya. Dengan apakah aku samakan? Orang yang mendengar firman dan mempraktekkan, dia adalah orang yang bijaksana. Jadi butuh kebijaksanaan, butuh hikmat Tuhan hari-hari ini. Dan saudara akan menjadi orang berhikmat ketika saudara mulai belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang saudara tahu firman Tuhan hari ini, coba mulai hidupi saudara-saudaraku. Ya, kita praktekkan kasih dan penerimaan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mulai berharap kepada Tuhan secara total pada masa sekarang ini. Percayalah, Alkitab berkata, ketika kita mulai mencintai Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air, sumber air. Jadi ketika kita mencintai Tuhan, berharap kepada Tuhan, Yeremia berkata, diberkatilah. Jadi kita akan tetap bisa berbuah di masa yang sulit dan sukar ini. Dan ini justru kesempatan. Saya ingat Bapak Ibu, pesan Tuhan ketika badai ini pertama kali datang, saya diberi ayat Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikianlah Yesus harus ditinggikan. Jadi biarlah dalam situasi badai corona ini Bapak Ibu, kita tetap tenang, tinggikanlah Tuhan lewat yang sedang menyaksikan program ini, ya, saya pelaku firman, ayo kita action. Saudara mulai doakan orang, saudara mulai layani orang, teguhkan orang. Karena nggak usah pun ada badai, sudah ada banyak orang depresi dan stres karena ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu kuncinya sederhana, kita nggak perlu ikut-ikutan jadi orang aneh bersama dengan dunia ini. Tetap pegang teguh Tuhan dan firman-Nya. Saya percaya segala jalan kita akan beruntung dan berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk saudara dimanapun saudara yang menyaksikan program ini. Saya ingin saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Saya percaya apa yang kita doakan Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk program Saya Pelaku Firman yang disiarkan melalui YouTube, FB, Instagram, dan berbagai channel yang dipergunakan. Tuhan, Kau berkati dimanapun anak-anak-Mu hari ini. Kami berdoa bersama-sama, khususnya mereka yang sedang mengalami tekanan karena ketakutan, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Bagaimana nasib kami ke depan, mungkin ada suara-suara yang menakutkan, tapi kami mau berkata, dekat Allah kami akan tenang.
Kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Engkau memeluk kami semua pada malam hari ini. Tuhan, keteguhan dari-Mu datang. Roh Kudus, Engkau nyatakan diri-Mu di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, aku berdoa pemeliharaan penjagaan Tuhan ada nyata atas hidup mereka. Tuhan peliharakan mereka. Dan biar lewat apa yang terjadi, Tuhan pakai kami untuk jadi berkat. Tuhan pakai kami untuk mempresentasikan Engkau. Karena itu hari ini Tuhan, lihatlah kalau ada di antara kami yang sakit, apapun sakitnya Tuhan, bahkan mungkin ada yang kena COVID-19 keluarganya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Hari ini tercurah kuasanya untuk mereka yang mengalami penyakit COVID-19. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Semua bagian-bagian tubuh jemaat Tuhan yang sakit hari ini tumpang tangan, dan akan ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir atas hidupmu malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Tuhan berkati Indonesia, berkati Pak Jokowi, berkati tim gugus COVID-19 gugus depan yang ditunjuk, berkati seluruh Sabang sampai Merauke. Perlindungan penjagaan Tuhan nyata. Indonesia, Tuhan mengasihimu. Tidak ada yang buruk yang jelek menimpa hidupmu. Indonesia akan bangkit. Indonesia akan melihat Tuhan lewat peristiwa ini. Kami doakan untuk saudara-saudara kami di belahan dunia, dimanapun, keluarga kami yang ada di luar negeri. Tuhan menjagai dan melindungi dan memberkati mereka. Kau menghadapkan wajahmu kepada umatmu, sinari mereka dengan terangmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.